soal pilihan belajar. Setelah diterapkannya media pembelajaran ataupun strategi pembelajaran ini sendiri terhadap kelas eksperimen, didapat hasil dari motivasi akhir peserta didik dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen ini memiliki perbedaan di skor rata-rata motivasi belajar, di mana kedua skor rata-rata dari kedua kelas ini dianalisis menggunakan analisis kovarian, di mana untuk melihat tingkat signifikansinya, apakah berbeda nyata atau tidak. Nah, dari analisis kovarian ternyata didapat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, yang menandakan bahwasanya adanya pengaruh ataupun adanya tingkat signifikansi dari penerapan strategi yang diterapkan terhadap kelas eksperimen, terhadap motivasi belajar pada kelas eksperimen, memberikan dampak terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi, apabila X semakin besar ataupun motivasi belajar peserta didik semakin besar, maka menunjukkan hasil belajar yang juga semakin meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penerapan strategi sendiri berbasis hands-on multimedia interaktif terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi sistem ekonomi manusia. Kemudian terdapat pengaruh dari penerapan strategi sendiri berbasis hands-on multimedia interaktif terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem ekonomi manusia. Kemudian terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik dengan diterapkannya strategi sendiri berbasis hands-on multimedia interaktif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang maaf, saya kembali kepada Bapak Profesor Dr. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar presentasi Ayu. Berikutnya kita persilakan siapa? Pak Pri apa Bu Sap ini? Siapa duluan? Bu Saprida, silakan Bu Sap. Silakan Bu Saprida. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jufri. Sudah terdengar Ayu suara Ibu? Sudah, Ibu. Ya, baik. Tadi suara Ayu agak kecil ya, Ayu ya. Iya, Bu. Maksudnya dengan di sini tadi saya kurang jelas ya suara Ayu ya, tapi tidak apa-apa lah, karena kan sudah seminar ya Ayu ya, sudah seminar hasil. Kemarin kami sudah mendengar juga presentasi dari Ayu. Iya, Ibu. Ntar Ayu, kira-kira kemarin Ayu setelah Ayu penelitian nih, setelah analisis data, membahas ya mengapa hasilnya meningkat, ada korelasi positif tadi. Apa sih Ayu yang faktor utama yang menyebabkan hasil belajar meningkat dengan handout multimedia ini? Apa sih kelebihan handout multimedia interaktif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang signifikan ya, jauh ya, tinggi ya dibandingkan dengan yang kelas biasa atau kontrol konvensional? Dari penggunaan handout-nya ini, handout itu dibuat secara menarik ataupun dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar peserta didik ini memiliki rasa ingin tahu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan handout itu dibuat sedemikian rupa dengan menampilkan bentuk yang berbeda, yaitu terdapat gambar, kemudian adanya video, dicantumkan video di dalamnya, kemudian dari setiap struktur bagian-bagian dari sistem ekresi apabila diklik ataupun bagian-bagiannya itu ditekan, itu akan memunculkan penjelasan, sehingga di situ peserta didik merasa bahwasanya media yang dipakai ini berbeda, sehingga membuat peserta didik ini merasa ingin mengikuti kegiatan pembelajaran karena media yang ditampilkan itu
berbeda dari media-media yang sudah mereka gunakan sebelumnya. Berikutnya saya silakan Pak Pri. Ayo, baik, terima kasih Prof. Jupri yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Coba kamu tayangkan PowerPoint sebelum hasil dan pembahasan. Coba analisis motivasi dan hasil belajar uji kovarian ANAKOPA. Itu atas dasar apa itu kamu lakukan? Jadi kenapa saya mengujikan dengan uji kovarian? Jadi uji kovarian ini merupakan uji untuk melihat perbedaan dua rata-rata. Jadi untuk motivasi belajar kan sudah diketahui Pak, bahwasanya ada perbedaan dua rata-rata dari kedua kelas. Nah untuk melihat, nah itu akan ada variabelnya atau Pak? Coba tanya variabel mu, beta, xi, ya, ti, eij, kekeliruan efek perlakuan. Kamu berapa perlakuan? perlakuannya ada untuk kelas kontrol dan eksperimen. Ada dua kan, membandingkan kan? Beda Iya, atau Pak. tidak kan kedua kelas itu? Iya Pak. Apa layak itu dilakukan dengan uji kovarian? Layak diuji dengan layak Pak. Dasarnya apa? Kenapa saya menggunakan uji kovarian? Ini dilihat kembali dari metode dan desain penelitian yang saya gunakan. Jadi kan kuasi eksperimental. Nah, kamu kan hanya ingin melihat beda kan? Melihat beda kan? Iya, Pak. Nah, makanya sekarang coba kamu lihat halaman 43 dengan 49. Terima kasih Pak Pri. Ya, Ayu sudah dengar semua tadi kan? Ya, Baik, Pak. Kuasai statistik Bapak sudah ingatkan itu ya, terkait dengan analisis dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya Pak Muhib, silakan Pak Muhib. Saya tidak udah banyak uji Pak Juf, lanjutkan aja sama Pak Juf. Oh, baik. Ayu, tadi Ibu Saprida udah nanya banyak sekali ya terkait dengan materi itu, Pak tidak masuk wilayah itulah ya. Iya, Pak. Kira-kira coba cerita, nggak usah panjang sekali, seperti apa riset ini kamu jalankan? Ada kendala nggak di riset ini? Terkait dengan handout itu, seperti apa penelitian ini kamu jalankan? Jadi untuk kendalanya itu kan Pak, ada proses kegiatan pembelajarannya di kelas. Artinya dalam kondisi yang pandemi pada saat saya penelitian, saya harus mengajarnya itu 2 kali lipat karena peserta didiknya itu dibagi menjadi 2 kelas. Kemudian kendalanya apa sih itu? Kendala waktu? Ya, kemudian di waktu juga memiliki kendala Pak karena itu tadi kegiatan pembelajarannya itu dibatasi, tidak boleh terlalu lama. Jadi proses pertemuannya itu juga semakin panjang. Khusus untuk materi itu seperti apa? Kamu bisa menjelaskan inquiry itu terkait dengan apa ini ya? Ya, ekspresi ya, sistem ekspresi seperti di mana? Di momen-momen mana kita bisa inquiry? Misalnya ini Pak, kita inquiry ini. Konkretnya. Saya beri contoh seperti ini. Mengapa tubuh kita harus mengeluarkan hasil sisa metabolisme seperti urin? Mengapa urin harus dikeluarkan dari tubuh? Jadi di situ mereka kan saya beri permasalahan, mengapa urin harus dikeluarkan dari tubuh, mengapa keringat diekspresikan dari tubuh. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mereka harus mencari tahu mengapa itu harus dikeluarkan dan bagaimana prosesnya itu bisa sampai zat-zat tersebut keluar dari tubuh kita. Nah dengan menggunakan strategi inquiry tersebut itu membuat peserta didiknya mencari tahu sendiri bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang sudah diberikan. Nah, dibantu dengan multimedia yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran untuk mempermudah mencari jawaban
dari peserta didik. Kemudian kenapa inquiry, Pak? Jadi inquiry ini kan berarti peserta didik sebenarnya sudah memiliki pengetahuan awal. Nah, inquiry ini hanya lebih menekankan bagaimana mereka lebih mengembangkan pengetahuan yang sudah mereka miliki untuk lebih dieksplorasi lagi, Pak. Dibantu dengan media handout ini. Di sini peserta didik bisa mengoperasikan. Jadi kalau video, berarti video itu kan jalan terus, durasinya jalan terus. Nah, tapi handout ini dioperasikan oleh peserta didik. Mereka bisa melakukan bagian-bagian pemutaran video ada sendiri. Kemudian untuk melihat bagian struktur dari ginjal itu, dari organ-organ ekskresi itu ada bagian-bagian sendiri. Jadi mereka bisa bekerja dan mencari tahu sendiri dengan menggunakan media yang diterapkan ini, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai semua. Silakan istirahat dulu Ayu, kami Bapak akan konfirmasi pada teman-teman. Bapak Ibu sekalian, silakan dikirim nilainya. Udah dikirim, bisa kita simpulkan. Ayu, berdasarkan laporan seluruh penguji dan pembimbing ini, alhamdulillah kamu hari ini dinyatakan sukses, lulus atas ujiannya. Nilai belum Bapak tentukan, belum bisa diumumkan, karena rekap dulu dari beberapa dosen ini. Selamat itu semua, tolong dipertahankan terus. Tadi kelihatan kamu berkarakter juga, punya prinsip ya, tidak mudah digoyah. Kita tadi menguji itu sengaja menggoyahkan prinsip, perlu seorang dosen perlu mengukur kekuatan Anda itu ya. Maka kemarin kan Bapak nasihatkan tolong di statistik itu belajar yang benar, karena Pak Pri itu dosen statistik di situ, tahu bisa mengkuantifikasi Anda. Jadi, tapi kalau saya lihat Anda agak bagus lah pendiriannya, maka saya minta belajar kemarin. Tapi meskipun begitu, kita masih melihat ada sisi-sisi yang perlu kamu perbaiki ya. Kalau cara berargumen sudah lumayan, argumen kamu sudah lumayan dan kamu tergolong tenang, tidak emosional, memahami. Ya itu perlu dipertahankan. Seorang guru prinsip itu penting ya, penting supaya kita tenang berargumen. Tapi jangan salah juga, jangan ngotot sesuatu yang salah. Kita yakin itu. Ya, saya kira itu kami dengan Pak Muhid mohon diperbanyak maaf atas bimbingan mungkin banyak terabaikan dengan pandemi ini, tapi kita kan online bimbingnya pun. Ya, alhamdulillah kita bisa online membimbingnya. Lalu Pak Pri, Bu Sab, terima kasih Bu. Pak Pri atas penilaian yang diberikan terhadap Ayu. Saya kira wajib bersyukurlah atas hasil capai ini. Sekali lagi selamat berjuang ke depan, mudah-mudahan Anda bisa terpilih menjadi guru yang baik atau menjadi dosen yang baik atau menjadi peneliti yang baik, karena biologi itu macam-macam peluangnya, bisa jadi dosen, bisa jadi guru, bisa jadi peneliti, bisa jadi pengusaha juga, atau yang paling jelek menjadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga biologi lah yang bisa mengasih gizi yang bagus. Sekarang Pak Ju udah jadi model, sekarang Pak Ju jadi model ya. Oh, model. Baik, saya kira itu. Selamat sekali lagi. Atau ada mau sampaikan silakan. Kami waktu 5 menit, boleh sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri waktu 5 menit, silakan Ayu kalau mau sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak pembimbing yang selama ini sudah memberikan bimbingan kepada saya. Kemudian juga terima kasih untuk waktunya kepada saya, membimbing saya, dan untuk para dosen penguji juga terima kasih atas waktunya, dan apalagi ya, terima kasih untuk segala ilmu yang sudah Bapak Ibu berikan dari saya mengikuti perkuliahan di S2 Biologi ini. Untuk segala hal yang sudah Bapak Ibu berikan, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu aja, Pak. Sekali lagi sampaikan salam kami kepada orang tua dan bersyukur atas keberhasilannya. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ujian atas nama Ayu. Mohon diperbanyak maaf atas kelalaian kami tadi selang-seling ini karena tamu tidak berhenti, maka berproblem juga kalau ke kantor rupanya. Saya biasa di rumah nyaman itu tak ada, kalau ini rupanya tidak bisa, pasti tidak bisa nyaman. Untuk itu saya mohon diperbanyak maaf sekalian. Ya, terima kasih. Saya berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live ya. Oke Pak Ju. Ya.